Tuh, udah, kamu diam. Kamu bisa apain sama dia, ha? Nggak ada ngapa-ngapain, kita datang. Justru kita nemuin. Bukan dulu. Bukan dulu. Awas. Ngapain? Udah, wat. Fadil ikut polisi, dari sini aja dulu. Fikri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nggak pernah percaya sama kalian berdua. Maaf ganggu. Ada apa ini? Saya kesini mau cari Tami. Betul ini rumahnya Tami? Ini Tami. Ada apa, Mas? Ini kita justru nanya kenapa jadi rame-rame datang. Mas datang ke sini maksudnya apa? Nggak apa-apa, kita kamera gini ada apa ini? Enggak, kita lagi liputan di luar kok, tadi mampir aja ke sini. Ini dari acara apa nih? Oh, Antv. Apa? Taubat? Hah? Taubat? Iya. Taubat kalian semua? Hah? Taubat? Iya, bagus kalian datang ke sini nih. Biar kalian lihat ya, tingkah istri saya ini ya. Istri saya sama Ustadz ini sedang melakukan perselingkuhan. Kalian tahu berdua nih? Ah, udah kamu nggak usah bohong sama aku. Allah. Iya Pak. Mau kemana kamu? Mas, sebentar. Mas, ada, sorry. Mas ada buktinya nggak kalau istri Mas diduga selingkuh Alah, sama mereka itu sering jalan berduaan, Mas. Udah, nggak peduli udah. Kamu mau kayak gimana udah terserah kamu ya. Udah nih, Mas, biar urus ini, biar tobat beneran nih. Maaf, Sini duduk ya. Maris, tolongin saya pengen suami saya berubah. Misi kita kali ini adalah membantu Tami untuk mengembalikan suaminya ke jalan yang benar. Itu sejak kapan memang dari dulu sebelum kalian menikah udah emang kayak begitu tabiatnya atau gimana? Semenjak kami menikah seperti itu, Mama selalu kasar sama saya. Kenapa sih? Nggak suka? Nggak suka sama Tami? Beda, Mama bawa kuncinya ya? Mama pinjam dulu. Kamu tinggal tetangga ke siapa yang biru ya? Apa siapa diajak pokoknya Mama bawa. Mbak Tami. Udah, biarin aja, udah. Kita anterin. Ini mau. Bidan nggak? Sakit ya? Di sini ada bidan nggak? Ada kesini ada bidan nggak? Ada. Ada di mana? Sini. Kur. Tolong dong cari bidan terdekat, suruh ke sini aja ya. Suruh ke sini aja deh. Kalau kita nggak bisa jalan yuk kita ke dalam aja yuk. Yuk Tami, kita ke dalam aja yuk. Yuk, ayo. Tami mencurigai kalau suaminya itu punya wanita lain. Dan Tami tahu siapa dia. Kemudian Tami langsung ajak kita untuk ke rumah wanita itu. Tapi begitu berdiri, perut Tami langsung sakit. Suaminya mana sih? Mas Fikri. Istrinya kesakitan kok diem aja sih? Tahan, Mbak. Mas. Ini istrinya, Mas. Mas Fikri. Mas. Gimana tuh suaminya sih? Mana sih bidannya? Udah dipanggil belum sih? Males ngurusin ya. Ngantuk, Pak. Iya, Mbak. Aduh, Mbak. Dia nggak mau lagi. Makanya masa bodoh. Sini, tidur sini. Aduh, sakit banget. Kenapa dibawa jam? Oh, dia tak alhamdulillah. Dok, dipeser. Aduh, dokter, tolong saya dong. Tadi jatuh terus sakit atau mungkin stres kali ya? Aduh, ya Allah, sakit banget. Usia kandungannya berapa? 7 bulan, Mas. 7 bulan, Dok, usia kandungannya. Stres aja ya. Banyak bed rest. Sakit, dokter, sakit. Iya kita. Makasih ya, Dok. Makasih ya, Dok. Fat, ambil vitaminnya, Fat ya. Karena kondisi kandungan Mbak Tami lemah, akhirnya hari itu kita putuskan untuk stop penyelidikan.
Tapi tiba-tiba ada perempuan datang teriak-teriak manggil suaminya Mbak Tami. Ini siapa ya? Kok nggak sopan banget sih teriak-teriak? Fikri! Fikri! Astaga, Ayo itu keluar siapa? nongkrong, Fikri! 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 Udah nggak usah bangun. Cari siapa ya? Cari Fikri! Lina, mau ngapain lagi sih lo kesini, Lin? Lo tuh gak usah menafik deh. Gue tahu sebenarnya hubungan lo sama si Fikri itu. Fikri itu nerima lo karena kasihan. Dengar ya, lo juga ternyata lo tuh selingkuh sama Pak Haji, guru ngaji lo sendiri. Lo gak usah fitnah gue, Lina. Udah cukup, Lina. Gue pokoknya sekarang gue pengen ketemu sama si Fikri. Lu ngapain lagi deketin laki gue? Gue pengen nongkrong lah. Lalu lihat tuh lu ngaca. Lu ngapain gue udah nikah? Ngaca apa Ngaca apa nih, maksudnya Ngaca apa? apa maksudnya ini hamil loh? Dia tuh selingkuh, Mbak, sama guru ngaji Pak Sopian. Lu gak usah sok tau deh, Lin ya. Dia tuh guru ngaji gue. Udah stop, lu tinggalin laki gue. Lu tuh gak usah sok suci ya. Si Fikri tuh nerimain lu karena kasihan, tau gak? Karena lu tuh hamil duluan kan? Lina, stop. Lu tuh udah sih, bisa gak sih lu tinggalin laki gue? Gak usah pengaruhin laki gue lagi. Dia tuh udah nikah sama gue. Denger ya. Lu tuh cewek, tau gak ya? Mbak, udah dong Mbak. Ini Mbak, gimana sih datang-datang marah-marah? Dia mau hamil duluan, mau apa-apa, bukan urusan Mbak. Pak, aku lagi tidur. Datang loh. Fik, kita nongkrong. Mas mau kemana, Mas? Mas, ini istrinya perutnya sakit Mas. Udah, Mbak mau Mas. Mas. Lu kan Mas suaminya. Udahlah, udah. Mas Cuma suaminya. banyak gimana orang sih? kayak gini juga kan. Mas. Aku mau nonton dulu, kamu nggak usah tahu. Mas. Ini istrinya lagi kesakitan loh. Dan Mbak Tami bilang kalau kandungannya tuh lemah. Tapi dia nggak peduli, dia malah geloyor aja pergi sama cewek itu. Astaga. Ya Allah. Mas Fikri. Ada ya orang setega itu ya. Mas, Tami dulu gimana hubungannya sama Fikri? Itu cewek siapa sih Mbak? Hah? Dia tuh teman kampus saya, Mbak. Oh teman kampus dulu. Iya, kami sering nongkrong bareng tadinya. Insya Allah, ini kenapa lagi? Mbak, Kenapa Mas? Mbak istrinya Mas Fikri kan? Dia udah nunggak 3 bulan cicilan mobil. Saya nggak mau tahu. Sebentar. Sekarang bayar. Mas dari mana? Mas dari mana? Saya dari leasing mobil. Iya. Ya, terus urusan Anda apa? Saya kan cuma nanya, jangan teriak-teriak. Ya udah urusan Anda apa? Saya Cuma nanya berapa bulan? Berapa bulan? Suami Anda sudah nunggak 3 bulan. Sekarang bentar. Suami saya sudah bayar ya mobilnya. Bayar mana? Kalau sudah bayar saya nggak mungkin kesini. Ini bukan masalah. Itu mobilnya. Mas, bukan suami saya udah bayar ya, Mas. Mas, Hati-hati. Udah. Pegang ini sebentar, pegang ini. Biar Mas lihat aja. Biar Mas lihat aja. Biar Mas lihat saya aja. nggak mau dapetin lagi itu mobil saya. Mas, Udah Mbak. ini nggak boleh asal Hati-hati, ngambil Mbak. gini aja loh Mas. Suratnya mana segala macam ada nggak? Anda siapa? Loh, Anda siapa? Ini nggak boleh main ngambil gini aja. Gimana sih? Loh, Siapa mereka? Itu dari debt collector, Ma. Aku nggak tahu Mas Fikri belum bayar. Tahu aku udah bayar, Ma. Bukannya suami kamu ngasih tiap bulannya tiap kamu sama kamu? Tapi aku nggak tahu, Ma. Kamu yang nggak bayarin kali ya? Bu. Mas Fikri, Ma. Mas Fikri barusan juga tadi dia keluar sama si Lina. Pantesan anak saya itu selalu ngeluh sama saya. Kalau kamu itu jadi istri nggak becus ngurus suami. Ma, aku nggak tahu, Ma. Itu semua Mas Fikri, Ma. Aku nggak tahu ternyata Mas Fikri belum dibayarin semua uangnya. Bu, coba tanyakan langsung ke anaknya lah, Bu. Pasti dong suaminya itu ngasih istrinya. Nggak mungkin. Mama kan nggak tahu, Ma. Mama nggak tahu. Semuanya mungkin nggak semuanya diserahkan ke istrinya. Coba ditanya baik-baik dulu, Bu. Mungkin dianya aja nggak becus ngurus suami. Ya bener banget. Bener nggak? Bu, ini perutnya lagi sakit. Bu ya Tuhan. Bu, sudah, Bu, denger ya. sudah. Dengar. Kalau jangan menjadikan nama anak saya. Nanti sampai ngomong kayak gini. Jangan menjadikan nama anak saya. Ma, tapi Mas Fikri Udah jangan banyak ngomong. Kalau aku lihat nih mertuanya kasar banget sama Mbak Tami. Tami duduk aja yuk. Tami inget kata dokter tadi. Dia harus banyak istirahat. Yuk. Duduk pelan-pelan. Sini. Duduk aja duduk. Udah. Dibawa tenang ya, Jangan dibawa stres. Gimana ya, bawa ke dokter aja? Yuk, kita bawa ke dokter aja ya. Bawa ke dokter aja ya.
Kita akhirnya memutuskan untuk melakukan penyelidikan besok. Tapi karena kita khawatir dengan kondisi Tami, akhirnya kita minta izin Tami untuk naruh kamera tersembunyi di dalam rumahnya. Tolongin aku ya Mas ya. Iya. Tolong suami aku berubah lebih baik lagi sama aku. Iya, Mbak. Ini Mertua juga galak banget tuh. Ini taruh. Dia emang gak pernah suka sama aku. Ya, taruh di tempat mereka sering aktivitas di mana. Di dalamnya sebenarnya ada chargernya. Bisa kalau misalnya ada ini bisa dicolokin. Sambil dicolokin aja biar baterainya awet. Titipin aja. Yuk, kita papa yuk. Malam yuk. Ke kamar ya. Istirahat ya, udah. Kalau Biar saya yang taruh. Biasanya di mana? Di ruang tamu mereka? Iya. Iya, oke. Liz, tar dulu. Itu Fikri bukan tuh? Iya. Coba deh. Dari belakang sih kayaknya ya, Mas. Iya benar ya? Bener, Mas. Oke, stop. Nah, itu kan. Oh iya, Mukanya stop. Waduh, dia masuk gang lagi, Liz. Tahan. Itu nggak bisa masuk, Mas. Howard, Fadli, monitor. Ya, monitor. Ini gue nggak ngejar nih, masuk ke gang nih. Lu bisa nyusul nggak ke dalam? Ya, gue susul ya ke dalam ya. Oke, gue sambil cari parkiran bentar ya. Ya, boleh. Ya, yuk sekarang cek dulu di dalam mereka ngapain. Kita ikutin kemana Fikri pergi dan dia kemudian masuk dalam sebuah gang. Karena kami tidak bisa ngikutin lagi, akhirnya kami memutus tim untuk masuk ke dalam mencari tahu kegiatan apa yang dia lakukan di dalam. Fadli, monitor Fad. Masuk nih. Lo bawa pencam kan? Bawa. Ini gue mau jalan sekarang. Entah gimana? Ya udah dinyalain aja gue biar bisa connect ke handphone gue ya. Oke ya. Oke, sip. Ya, thank you. Dari pantauan kru di dalam kita lihat mereka itu sedang kumpul-kumpul minum-minum. Pak. Ini tempat apa ya Pak ya? Biasa kita nongkrong Pak. Itu kenal sama yang pakai baju itu? Ya itu biasa Pak. Pesta kita hari Oh ini. sering nongkrong di sini juga. Oh iya, Makasih, Pak, pesta ya. kita hari ini ya. Iya Pak ya. Lagi ya. Oke, Liz, di dalam, Liz. Udah nongkrong nih sama teman-teman. Banyak minuman, Mas. Iya. Ini gimana? Bukannya pada ibadah ya? Bu, ya ampun. Duh, Itu itu, lihat yang kemarin kan? iya itu yang katanya teman kampusnya Tami itu kan? Iya. Kok dia malah mesra-mesraan? Jangan dia selingkuh itu, Mas. Sama Fikri, ya? Lagian ngapain kemarin nyamperin ke rumahnya begitu, Mas? Iya. Nggak malu lagi, bentar-bentar. Tuh minum-minum, Mas. Bisa nih, Kasihan bisa Taminya. dibiarin nih. Ya, Tami harus tahu nih. Iya, kita kasih tahu Tami ya. Bentar, kasih tahu. Loh, ini Fadil sampai lari. Fadil lari. Ketahuan kali, Mas, ketahuan kali. Fadil, kenapa? Fad, kenapa, Fad? Kayaknya gue udah gak aman di situ deh. Iya. Lu udah lihat Ketahuan kan ya? di sana? Nah, gua udah lihat. Gue kabur aja deh. Yaudah. Udah lihat kan? Thank you, udah kita record juga semua kok. Mending ke rumah Tami aja deh. Ya kita laporin aja ya. Lu ikut gue ya. Thank you. Ikutin kita. Ya. Dari sana kita langsung menuju rumah Mbak Tami. Tapi aku heran deh, dari pagi sampai sore Mbak Tami tuh nggak ada kabar, nggak ada ngubungin kita sama sekali. Aku takut terjadi apa-apa deh sama Mbak Tami. Ya. Assalamualaikum. Mbak Tami. Ya Allah. Ini kenapa? Pipinya kenapa? Kenapa, Mas? Pipinya kenapa? Bang Fikri yang lakuin. Mas Fikri semalam marah-marah sama aku gara-gara mobilnya diambil sama debt collector. Ya Allah. Kasian banget sih, Mas. Lagi hamil kok diginiin sih. Tami, saya izin ke dalam boleh ngambil kameranya? Boleh. Buat bukti. Lihat ini. Ini rekaman jelas banget. Coba kita lihat nih yang tadi. Kita rewind ya. Nih. Ini udah jelas, Tami udah bukti kuat buat bisa lapor ke polisi. Tunggu. Loh, ini mertua kamu ada juga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas,
Pak. Mukanya Dipukul sama suaminya, Pak. ini nggak bisa dibiarin begini, Pak. Bukan, Mbak. Iya. Harus lapor polisi seperti ini. Enggak Ayo dong, Mbak. Benar, Tam. Ya nggak mau, Pak. Tadi juga udah kita bilangin, tapi dia nggak mau, Pak. Pak Sofyan mohon maaf, Pak Sofyan juga tahu kan kalau perlakuan suaminya kasar sama dia. Ya, saya mungkin tahu dia terus cerita kalau tapi nggak sampai tahu begini. Harus Sampai gimana deh. ya? Itu gimana kalau Gimana, Mbak? Mbak Tami sendirian lagi loh yang rawat sih. Makanya aku udah gak tahan di rumah ini. Aku pengen pindah. Ada apa ini? Ada apa ini? Semua di sini lagi? Dan Pak Sofyan, ada apa di sini? Bu, ini Ada apa? kenapa? Jangan bilang pura-pura ada apa deh, Bu. Ini kita semua tahu ada buktinya. Ini ada apa, Kalau Bu? Fikri udah ngelakukan kekerasan sama istrinya. Dan Ibu diem aja loh, Bu. Bukti apa? Saya aja baru lihat sekarang nih. Loh, nggak Bu. mungkin. Kita ada kamera ini, Bu. Kita ngerekam Ibu ada di situ dan diem aja. Ini pasti ada apa di sini dia? Jangan-jangan dia selingkuh sama dia. jangan sembarangan fitnah ya. Memfitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, Bu. Pak, Bapak jangan guruin saya, Pak. Ketahuan udah tahu nih dijajah di sini berdua. Mereka aja udah datang kali. Ada kita rame-rame kok berdua sih, Bu. Bu. Saya kesini baru datang ketemu Bapak baru ini. Itu sebelumnya masih berdua dong. Sebelumnya Enggak, kita Ma. yang datang. Makanya mama nggak usah bilang kayak Jadi gitu. kamu jangan ngeles-ngeles deh. Ketahuan udah jelas gini. Saya dengar dari tetangga juga kalian itu ada main. Pak, saya bilangin ke Bapak ya. Hati-hati loh. Bu, Ma, nggak boleh Jangan, kayak gitu, Bu. Ma. Oh, yuk Tami duduk dulu deh. Ini kasihan. Kandungannya nih. Kalau begitu, Mbak, saya permisi dulu ya. Iya, iya, Mbak. Baik, 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 baik. Waalaikumsalam. salam. Ngapain masih lagi? Berani Fikri, tadi apa sih? Fikri, sebentar, Fikri. Ada kita, ada kita. Mas, diam. Fikri, Gue udah peringatin lo ya supaya lu jangan datang kesini lagi. Ngapain lu datang kesini lagi, ha? Ya Tuhan. Fikri. Masih free. Udah, nggak usah nyebut-nyebut apa. Saya hanya datang sini untuk Udah, kamu diam. Kamu bisa apain sama dia, ha? nggak ada ngapa-ngapain kita datang. Justru kita nemuin kamu. Astagfirullahaladzim. Astaga. Mas Fikri jangan Fikri, begitu. jaga Lu amarah. berani gangguin istri gue lagi Bulan lo. gak usah jaga amarahnya, jangan asal. Mas Fikri, Lu pergi sekarang dari sini, ha? Sebelum lu sini sama gue. saya bisa laporin Pergi dari sekarang. bisa lapor ya. Fikri, Udah mas, gue udah gak peduli ya sekarang. Udah, kamu udah gak usah ikutan acara-acara kayak gini lagi. Tapi udah. jangan kasar, Udah, mendingan kalian Mas. pulang semua. Pulang kalian semua, udah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Udah. Dia yang selingkuh kok dia yang marah-marah sih. Udah balik. itu biasanya kalau banyak Kalau salah salah juga begitu nyalain ya. orang lain. Pak Sofyan, Pak. Pak Sofyan, Pak. Pak, sebentar tunggu. Ya Allah, ini berdarah, Pak. Pak, kita ke dokter aja yuk. Ke klinik dekat dokter yuk. Itu benar-benar ntar saya laporin tuh si Fikri. Bener, kita ke dokter aja yuk. Diobatin ke dokter ya Pak ya. Nggak usah deh. Ya. Rumah saya dekat kok. Nggak apa-apa. Ya. Ya Allah. Iya, iya, Pak. Saya pulang Hati-hati ya, aja Pak, dulu ya. Iya, iya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Kasian banget sama saya. Ini salah paham bisa begitu. Salah paham atau mereka sebenarnya udah tahu sih. Ya, Lis, kita tunggu di mobil aja yuk. Mas tapi aku, mas. Itu Fikri keluar. Fikri keluar mas. Ya ampun. Itu kenapa ya? Astaga. Ya ampun ya. Mas sana yuk. Ya aku khawatir mas. Ayo. Mbak Tami. Kenapa itu? Kenapa? Masuk. Mas Fikri mau perhiasan dari orang tua aku, Mas. Dia mau Ya ngejual nih, Allah. Dia mau diapain dijual? Dijual. Lagi-lagi Fikri bikin istrinya nangis. Dia bawa perhiasan istrinya untuk dijual. Tega banget. Mas Fikri dipecat gara-gara nyelewengin uang kantor. Dia bawa kabur uang kantor, Mas. Makanya dia dipecat. Oke, Tang, sebenarnya ada yang mau kita ceritain tapi duduk dulu yuk. Duduk dulu yuk, duduk Yuk, dulu. masuk dulu yuk.
kita harus kasih tahu. Jadi kita tadi sempat ketemu sama Fikri, dibuntutin sama kru, dia masuk ke dalam gang. Nah di situ dia ketemu ada banyak sama teman-temannya dan dia main judi di situ. Jadi bisa jadi uangnya dipakai buat itu. Terus di situ ada siapa yang kemarin datang ke sini tuh? Iya. Ada Lina dan mereka mesra sih ya. Tempatnya Iya. dekat telepon umum. Itu. Iya kalau nggak salah Iya. sih dari gambar Iya, telepon iya. kita jalan sih. Jadi Mas Fikri ke situ lagi. Loh emang itu tempat Kenapa? apa? Tuh Mbak tahu tempat itu. Itu tempat aku dulu sama Mas Fikri berdua. Tempat nongkrong di situ. Sering nongkrong di situ. Iya. Itu sama Lina itu loh. Iya ada Lina juga di situ. Aku Iya. harus ke situ, Mas. Aku mau gerbang. Jangan Mbak, kan kondisinya begini. Dan Aku nggak mau. dan maaf. Suami aku balik lagi sama aku. Dia sama Lina juga di luar dari pertemanan sih. Iya. Kelakuannya. Mereka mungkin ada hubungan sih Mbak. Iya. Tapi Iya. kalau kita ke sana jangan terlalu beresiko karena kondisinya lagi begini. Dan kalau kita lihat kan mereka kayak nggak peduli ya Mas. Iya. Makin ditegur makin kasar, makin marah-marah. Ini Jangan kalau ya Mbak, kalau menurut percuma. saran saya sebaiknya sih memang kita harus bawa ke polisi nih kasus ini. Ayo dong Nggak Mbak. mau. Aku Demi bayinya nih loh cinta Mbak. sama Mas Fikri. Iya kita ngerti cinta, cuma dia dibilangin baik-baik nggak bisa. Mbak, Mungkin coba kita selesaikan dengan cara baik tapi ada media lain gitu. kirim bayinya Mbak. Berarti gitu aja dulu ya. Iya, Mas. Sebentar gitu aja dulu. Habis gimana kalau emang udah nggak bisa di Iya. cara baik-baik ya udah. Mana Fikri? Hei, Bentar. Mas. Sorry, Fikrinya nggak ada. lu ngapain Jujur, gua nggak bohong, Fikrinya. Ngapain ikut campur? Bukan ikut campur, lu main masuk ke rumah orang aja kayak gini. Ini urusan gua, kenapa lo? Ya terus kenapa kalau Fikrinya nggak ada? Gua jadi dia, gua minta duit gua. Fikrinya nggak ada, lu mau ngapain Harus percuma? bayar, punya utang. Ya gua ngerti. Tapi lu nggak bisa main cap masuk gini aja dong. Mana Mana Fikri? Fikri? Mana lagi lo? Fikri yang punya utang kan? Fikri yang lu cari kan? Ya, Fikri mana Fikri? Fikrinya nggak ada. Lu percuma teriak-teriak juga, suara lu hilang juga nggak ada. Orangnya Udah nggak gak usah ada. pada bohong. Ya mending sama Fikri langsung. Emang Mas Ini Fikri kok nggak kenapa? percaya ya? Kenapa dengan Mas Fikri? Udah sekarang Mana panggil Fikri? lagi lo. Panggil lagi lo. Panggil lo. Panggil. Jangan kayak gitu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astaga. Masih marah Lu tanggung jawab nggak lo? Jahat banget sih. Mbak, itu Mbak diam dulu. Mas Farid, pendarahan Mas, darahnya keluar Mas. Mas pendarahan Mas. Bentar yuk. Pelan-pelan. Kita panik Mbak Tami mengalami pendarahan. Langsung aja kita bawa Mbak Tami ke rumah sakit. Pelan-pelan, Mbak. Dok. Pelan-pelan, Mbak. Di mana Mas? Kemarin sini. Sini. Dok tolong dok. Di mana, Ini di mana, Pak? Iya. Dok, ke sini, Dok. Wah, ke situ. Sini. Pendarahan dok. Banyak banget darahnya. Dok, yang kemarin ini, Dok. Oke. Iya, baik, Dok. Bukan Dok, kita kawannya, Dok. Oke, kalau gitu saya sampaikan ke Bapak dan Ibu aja ya. Iya. Ini saya sudah meriksa semua kandungan Ibu Tami, tapi mohon maaf, bayi dalam kandungan Ibu Tami tidak bisa diselamatkan. Tapi demi keselamatan Ibu Tami, kami perlu menindaklanjuti dengan melakukan operasi. Jadi kami perlu persetujuan pihak keluarga untuk bertanggung jawab. Ini kita bingung. Dokter minta tanda tangan dari keluarga Tami agar segera bisa dilakukan operasi. Yang ada kepikiran di saya adalah cuma Fikri. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari Fikri, sementara Alis saya minta untuk menjaga Tami di rumah sakit. Gini deh, Dok, boleh nggak sambil jalan paralel? Kita coba tanya saudaranya. Nanti habis itu saya coba cari suaminya. Tapi ini harus segera mungkin ya. Tanya. Iya, kita jalan paralel aja ya. Tanya Mbak Tami aja Mas. Iya. Siapa yang bisa dihubungin? Ada yang bisa dihubungin nggak saudara? Siapa yang ada di sini? Saudara ada siapa? Ibu. Mas Fikrinya juga pulang aja Mas. Iya. Mas Fikri pasti sehat. Ada saudara lain nggak selain Fikri? Siapa? Ada yang lain? Saudara kandung di sini ada? Kakak, oke. Oke. Tasnya mungkin di mobil. Alin ntar cek dulu ke mobil. Gue cari Fikri biar kita jalan paralel aja ya. Kayak gitu aja ya. Di mobil ya. Oke. Dok, ini dok, saya cari suaminya. Biar nanti Alis coba telepon kakaknya. Gitu dok ya. Iya, baik. Tasnya di mobil ya Mbak. Oke, Alis jaga sini, gue cari ya. Oke. Fat.
Ini gue harus nyari Fikri. Ya. Gue butuh backup lu deh berdua deh. Ini agak ngeri nih. Iya, takutnya nggak aman kalau. Iya. Tempat salah satunya kemarin yang lu datang kan ke tempat lokasi dia nongkrong kan. Kita kesana aja deh, temen gue ya. Oke yuk, biar Alis cari nomor kontak si kakaknya. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari Fikri, sementara Alis saya minta untuk jagain Tami. Misi, sorry. Apa nih bawa kamera ini? Udah, santai. Lu santai, bisa santai gak? Diam. Kenapa? Enggak, gini. Gua kesini datang baik-baik ya. Iya. Nah, gua nggak cari ribut datang ke sini. Oke, lu lihat Fikri. Enggak. Udah, lu jangan marah-marah aja. Diam dulu, pegang dulu. Ini ngapain bawa kamera? Udah, gini aja. Gua cuma bawa kamera. Lu bisa diam nggak? Lu diam. Saya langsung menuju ke tempat tongkrongannya Fikri. Di situ saya lihat banyak temennya yang lagi main judi dan mabuk-mabukan. Saya tanya kemana Fikri, mereka bilang mereka nggak ngeliat. Katanya baru aja pergi. Akhirnya saya memutuskan untuk menyisir wilayah setempat. Tahu di mana Fikri nggak? Gua nggak tahu ini ngapain. Pergi. Ya udah, kenapa sih lu ribet banget sih sama kamera? Gue santai aja. Jangan main kamera ya. Ini ngapain? Udah, gini aja. Lu kalau lihat Fikri, bilangin sama dia, bininya dia masuk rumah sakit, ya. Lu kasih tahu. Iya, tapi sekarang pergi cabut. Ya udah, kita udah selesai. Udah cabut kita. Ya udah pergi. Cabut. Yuk. Saat saya muter-muter, akhirnya saya lihat motornya Fikri. Di situ saya tanya warga ngelihat nggak nih yang punya motor di mana. Warga bilang yang punya motor lagi ditarik sama preman. Saya coba kejar dan saya lihat ternyata benar, Fikri lagi dianiaya. Ini motornya Fikri bukan? Hah? Coba, Bu, lihat Bu, yang punya motor ini kemana ya Bu? Kenapa? Diseret orang? Oh ya? Di mana? Bukan dulu. Bukan dulu. Lu ngapain? Udah, wat. Fadli ikut polisi, sini aja dulu. Fikri. Insya Allah. Fikri. Astagfirullah, yuk. Ayo angkat yuk. Kita coba kejar preman itu. Tapi karena kondisi Fikri yang parah, akhirnya kita coba bantu Fikri. Kita lihat Fikri kena tusukan dan di situ darahnya banyak keluar. Buat lu bawa batu atas. Oke. Kejar. Dan kita langsung bawa Fikri ke rumah sakit. Bapak siapa? Adik saya, Mbak. Tapi mana? Oh, Pak Toto. Iya. Mana? Tenang, Pak, tenang. Mana adik saya? Suaminya mana? Iya, lagi dicariin, Mas. Tunggu aja di sini ya. Sebentar. Sabar, Mas, sabar. Mas, ini rumah sakit. Bukan masalah rumah sakit, Mbak. Adik saya, Mbak. Dibunuh Iya. sama adik. Aduh. Tapi kata dokter, Tami nggak boleh stres, Mas. Tolong sabar ya, tenang ya. Tenang dulu. Duduk dulu aja, Mas. Udah, nggak tenang saya kalau begini. Nunggu teman saya dulu ya. Kita juga lagi nyariin suaminya nih. Dok. Jatuhan kenapa itu? Ini nih. Jangan. Ini lagi luka tusuk, Mas. Jangan. Ya Allah. Jangan. Ya ampun, jangan. Mas, itu Luka tusuk di mana? Dok, tolong nih, Dok. itu kenapa, Mas Arif? Dok. Biar saya angkat. Kenapa itu? Ya ampun, Fadli, kenapa itu ketusuk? Tolong kamera jangan masuk dulu ya. Mas, Pak Toto, jangan. Pak Toto. Suaminya mau perempuan dia. Saya sini. Mas. Dia korban luka tusuk, Dok. Oke. Adik saya, Mas. Mas, tolong Mas, kita ngerti. Mas, udah. Dia nggak terima. Iya. Saya digituin. Ya, saya ngerti, sabar. Sabar ya. Itu orang Ya, kayak tapi buat begitu. gini aja. Alis, tadi udah tanda tangan belum nih? Belum. Ini si kakaknya kan? Soalnya iya. Udah tanda tangan belum? Belum. Mas, Tanda gini. tangan dulu ya. Tami harus segera dilakukan operasi. Oke. Jadi kita harus tanda tangan dulu deh, Mas, buat administrasi. Iya, ya udah, biasa Ya, aku aja. coba. Kalau itu dia jadi kabur itu. Iya, Pak. Kita jagain. Wat. Kita jagain di sini deh, ini kondisinya.
Ya, kenapa dok? Dia mengalami luka tusukan. Ya. Tapi syukur tidak dalam dan tidak merobek lambung. Alhamdulillah. Tapi masih bisa terselamatkan kan dok kan? Pendarahannya gimana udah? Sudah bisa kita tangani semua. Udah. Oke. Jadi kita biarkan dia istirahat dulu beberapa jam. Baru kalau mau nengok silakan ya. Oke, baik dok. Terima kasih dok ya. Oke, ini situasinya kayak gini nih, kita harus jagain deh. Ya. Ya. Apapun yang dia lakukan, ya wallahu a'lam bener atau enggak, cuma kan kita tetapnya harus jagain nyawa orang ya. Oke. Ya, gue juga paham lah kalau kakaknya marah kayak gitu. Semuanya udah. Fungsi kita nenangin semuanya, oke? Ya udah, istirahat dulu deh, men. Iya Pak. Sudah sadar. Sudah sadar. Udah bisa saya kunjungin. Sudah silakan. Iya, kasih dok. Ya silakan. Di sebelah sini ya. Iya. Baik. Udah, jangan bangun dulu. Alhamdulillah, udah, tunggu, Fik, biarin. Udah, alhamdulillah operasi lu berjalan lancar. Organ tubuh lu yang di dalam nggak kena. Jadi lu tinggal masa pemulihannya aja. Fik, gue cuma mau bilang satu. Lu harus banyak bersyukur. Ini lu nyawa terselamatkan, Fik. Lu harus kembali ke jalan Allah. Sakit lu ini nggak seberapa. Masih lebih sakit istri lu, Fik. Sekarang dia lagi jalanin operasi. Mohon maaf, anak kalian meninggal. Udah. Gue ketemu istri gue, Mas. Iya, nanti gua tunggu. Bantu gue, Mas. Iya, gua bantu. Udah. Lu mending fokus dulu aja, ya. Fokus dulu aja. Ini jahitannya belum turun. Amin. Gua cuma pengen satu, lu bener-bener tobat. Ya. Udah kelar hasilnya. Pengen ngomong sama kita. Oke, udah siuman. Udah. Yaudah kita kesana. Fik, lu di sini aja ya. Itu udah selesai. Fik, lu di sini aja. Fik, jangan. Udah gini. Oke, gua temenin dulu. Iya. Gue harus ketemu istri gue, Mas. Iya. Gue minta maaf sama dia. Mas Bopong. Ayo, Tuh kan. Iya, sini. Sebentar. Tunggu. Bantu gue. Sini. Oke. Ya. Mbak Tami. Amin. Sayang. Sayang. Anak kita. Karena ibu kami kan habis operasi ya pemulihannya. Makasih, Dok. Fikri akhirnya minta maaf sama Tami dan mengakui semua perbuatannya. Tami sudah memaafkannya, tapi Tami minta Fikri untuk meminta maaf kepada guru ngajinya karena sudah menfitnah guru ngajinya. Kamu jangan minta maaf sama aku, Mas. Tapi kamu minta maaf sama Allah. Allah lebih sayang sama anak itu, makanya diambil. Kamu juga minta maaf sama Pak Sofian. Karena gara-gara kamu Pak Sofian difitnah kayak gitu, Mas. Iya, Stel. Aku bakal berubah, aku bakal janji. Kamu janji jangan ulangi lagi. Mas Fikri. Ayo kita istirahat dulu, berikan juga waktu buat Tami istirahat. Ya, biar cepat pulih ya. Kamu janji bakal berubah ya, Mas. Iya, Stel. Mbak Tami istirahat dulu ya. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Mas Fahri, Iya. saya mau satu kali lagi. Iya. Sofian, Kenapa? saya mau ngakuin janji saya sama istri saya. Saya mau minta maaf. Iya. Ini udah malam.
Besok saya janji, insya Allah saya bisa bawa Pak Sofyan ke sini ya. Oke. Jadi lu istirahat dulu aja. Mengetahui itu, saya berinisiatif untuk besok balik lagi ke rumah sakit sambil membawa guru ngajinya Tami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Pak Sofyan, apa kabar Pak? Iya, Pak. Gimana? Masih sakit? Masih ada mendengar? Iya, iya. Gini, Pak Sofyan, maaf. Kita kesini mau nyampein amanat. Kalau kita dipesen sama Tami untuk minta Pak Ustadz datang ke rumah sakit. Nah, gini Pak Ustadz, jadi ceritanya. Kemarin Tami itu mengalami pendarahan. Dan kemudian kata dokternya bayinya tidak terselamatkan. Tapi Taminya bisa diselamatkan. Taminya alhamdulillah selamat. Dan satu lagi, suaminya itu Pak, dia itu habis ditusuk orang. Nah jadi Tami minta Pak Ustadz untuk kesana karena suaminya mau minta maaf sama Pak Ustadz. Karena nggak memungkinkan mereka kesini. Taminya dirawat, Pak. Nah, jadi minta tolong, jadi kita kesini mau nyampein amanat itu. Iya, iya. Boleh Pak kita kesana? Boleh ya, alhamdulillah. Ya. Lagi sholat. Oh. Deh. Ya, lagi sholat Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Fikri, kami, ya alhamdulillah Pak Sofyan bisa hadir. Maafin saya. Udah baik kan? Saya udah salah. Iya. Saya nggak tahu kalau saya udah berdosa. Maafin saya. Maafin saya, kami. Maafin saya. Sama ya, Bu ya. Bang, Mas Fikri, Mas. Tolong, Bang. Nggak usah seperti itu. Bang. Pak Sofyan. Hati-hati, Mas. Sebaiknya Fikri duduk aja ya. Sini. Sini. Maafin saya. Sama-sama maaf saya juga ya sudah menghina istri kamu ya. Terima kasih banyak. Dengan senang hati, Fikri. Dari kasus ini bisa kita ambil pelajaran bahwa berprasangka buruk adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan sendiri. Mas Fikri, saya sudah memaafkan Mas Fikri. Karena sejatinya sesama hamba Allah itu harus saling memaafkan. Ya, apapun perkataan yang keluar mungkin menyakitkan hati orang atau benci pada orang itu. Sejatinya ya itulah manusia harus saling memaafkan ya. Sendiri kau renungi yang telah ku lalui dalam hidupku. Ternyata ku sadari terlalu besar